Kita buka halaman 183, lagu nubuatan keimaman bangkitnya kerajaan imam. Perhatikan saudara, Yesus mati untuk sucikanku. Saudara harus tahu kematian Tuhan Yesus untuk menyucikan saudara. Tuhan Yesus bangkit untuk menjadikan kita imam bagi Bapa. Ingat, inilah kekristenan yang baru. Tidak pernah 28 tahun saudara saya menjadi Kristen. Dan sebelumnya saya mengerti bahwa kita imam. Tidak pernah saudara. Yang kita tahu hanya kamu mati masuk surga. Sebetulnya bingung juga saya saudara. Mati masuk surga. Terus ngapain di dunia? Ya beritakan Injil supaya orang-orang mati masuk surga juga. Loh terus ngapain? Terusan persiapannya apa? Berarti yang penting beritakan Injil. Ke gereja nggak ngerti. Kalau kita berdoa karena karunia, kalau kita nyanyi karena karunia, begitu doang, begitu aja, nggak ada lain. Tapi ternyata hari ini Tuhan singkapkan bahwa Tuhan Yesus mati menyucikan. 2, Tuhan Yesus bangkit menjadikan kita imam. Nanti di Jakarta saya mempersiapkan satu judul yang luar biasa saya renungkan, yaitu pengujian diri. Saudara nanti bisa mengikuti live streamingnya. Hari Sabtu tanggal 7 Maret. Saudara melihat nanti, saya menemukan pengujian diri sangat penting. Pengujian diri sangat penting. Maka itu saya katakan tadi, kalau saudara imam mencontek, udahlah, finish keimamanmu di hadapan Tuhan. Kualitasmu minus. Bukan 0 ya, minus. Kualitasmu minus. Anda mengerti ya? Pengujian diri sangat penting saudara. Minus bukan 0. Minus itu kualitas saudara. Tuhan Yesus mati untuk menyucikan, dia bangkit menjadikan kita kerajaan imam bagi Bapaknya, dan untuk mengangkat tabut perjanjian. Saudara, seorang imam mengangkat tabut perjanjian. Perjanjian Allah yang diikat dengan sumpah di pihak kedua, saudara harus angkat. Ingat saudara, seorang imam mengangkat tabut artinya bahwa tanggung jawab menjadi pendoa syafaat tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Hanya imam. Makanya saudara jangan titip doa kepada saudaramu agama lain. Anda harus mengerti. Karena doamu yang didengar. Saudara jangan latah. Kita harus tahu bahwa kitalah umat pilihan. Kitalah imam. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi kalau Anda tidak berdoa, tidak ada doa dari pihak saudara. Kemarin saya membaca di surat Kejadian, pembacaan Alkitab saya yang terus menerus. Ini beberapa bulan sejak September lalu ini aja saya sudah mungkin ketiga kali, bahkan sungguh luar biasa saudara, baca Alkitab terus. Saudara, ketika Allah ingin membinasakan Sodom dan Gomora, Abram sebagai pendoa syafaat dia berdiri. Dia katakan, jika 50 orang benar, apakah kau binasakan? Allah berkata, tidak. Jika 45, tidak. Jika 40, 30, 20, dan 10 orang benar, tidak kubinasakan. Saudara, ketika saya membaca ini, saya tahu hati Tuhan. Tuhan tidak mencari jumlah gedung gereja yang besar. Tuhan tidak mencari jumlah jemaat yang ribuan. Tidak. 10 orang benar itu menyelamatkan. Dan saya bersyukur di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata 2 atau 3 orang. Jadi perjanjian lama Abram berkata 50, 45, 40, 30, 20, 10. Mentok 50. 50 orang benar saja saudara berdoa, keselamatan terjadi. Luar biasa saudara. Ini waktu saya membaca, ini standar yang Tuhan berikan.
Supaya kita jangan ambisi. Maaf saudara, doa saya tadi, gereja harus bertobat. Saudara dengar saudara. Karena gereja hanya memikirkan ke dalam. Kenapa? Karena mereka berambisi membesarkan terus. Sedangkan 50 orang benar, 50 orang benar cukup. Kita punya 50 orang benar, Rabi ya. Bukan 500, 5.000 orang yang gak benar. Ini 50 orang benar, keselamatan terjadi. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus berdiri sebagai pendoa syafaat. Tuhan Yesus katakan, 2, 3 orang. Luar biasa. 2, 3 orang. Tuhan Yesus memilih 12. Abraham berkata 10 saja tidak akan dibinasakan. Dan Tuhan Yesus berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tidak dibinasakan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita mengerti kebenaran apa yang dirindukan Tuhan. Maka hari ini jika gereja tidak berubah, tidak bertobat saudara, kita sudah tidak bisa menutup mata lagi yang terjadi komoditas persaingan gereja bangun semuanya. Makanya Lumbung Yusuf 2000 akan saya segera launching. Kami persiapkan rekeningnya dan kita akan bergerak dimulai per April. Mari setiap saudara sudah membuat tabungan. Nanti Kamis saya akan jelaskan. Saya berharap saudara mendengar penjelasan yang saya sampaikan nanti Kamis. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap imam mengangkat tabut. Saudara, kalau ngangkat tabut itu jumlahnya 4 orang. 4 orang ini Tuhan hadir. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku. Angkat tabut itu 4. Tiangnya kan 2 depan, 2 belakang, 4 orang. Sungguh luar biasa saudara ketika saya mengerti, oh ini loh gereja, ini loh eklesia. Hati saya itu damai saudara. Gak ada ambisi. Gak ada ambisi. Jujur iblis selalu mengintimidasi. Jumlahmu berapa? Jumlahmu berapa? Kamu mau buat Lumbung Yusuf. Kamu mau melakukan program besar. Kamu siapa? Jumlahmu berapa? Saudara ingat iblis selalu mengintimidasi dengan jumlah. Tuhan Yesus mendorong kita dengan kualitas. Dan saya bersyukur saudara, saya bersyukur 50 aja loh saudara. Orang benar ya, 50 orang benar. Maka keselamatan terjadi. Selanjutnya Tuhan Yesus Imam Besar Agung. Saudara, mari kita melihat sekarang. Tuhan Yesus Imam Besar Agung. Pandanglah kepada Yesus Kristus sebagai Imam Besar. Pandangan kita selama ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus penebus penyelamat. Berhenti di sana. Tuhan Yesus penolong, buka jalan. Maka yang terjadi orang Kristen lebih banyak doanya kebutuhan. Karena tidak pernah memandang Tuhan Yesus sebagai imam besar. Termasuk maaf saudara, saudara-saudara kita. Mereka yang memakai pengantara di luar Tuhan Yesus. Mereka yang melakukan segala doa-doa melalui malaikat dan semuanya, tradisi-tradisi suci, karena mereka tidak memandang Tuhan Yesus sebagai imam besar. Tuhan Yesus pendoa syafaat, intercessor. Saudara, ini pewahyuan. Pandanglah Tuhan Yesus hari ini sebagai pendoa syafaat. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa sih orang Kristen mesti berdoa? Karena Tuhan saya pendoa syafaat. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus berdoa. Makanya Tuhan Yesus sangat senang menemukan partner doa. Jika saudara ingin tabut Tuhan hadir dalam keluargamu, bangunlah doa syafaat. Sebagaimana yang kita lakukan. Maka saudara, engkau akan melihat bagaimana pemerintahan Allah bekerja. Karena saudara memandang kepada Tuhan. Iman saudara harus ke sana. Makanya hari ini melalui kegerakan NCC Internasional terjadi transformasi iman. Supaya bisa menghasilkan kubu doa.
Fakta membuktikan saudara, seorang gembala jarang berdoa. Ada. Fakta membuktikan seorang pendeta tidak tahan berdoa. Ya, fakta membuktikan bahwa para pemimpin-pemimpin gereja tidak tahan berdoa. Bahkan mereka tidak pernah doa pagi. Yang mereka bangun hanya pengetahuan Alkitab. Itu fakta membuktikan. Kenapa saudara? Karena tujuan mereka hanya surga. Tetapi bersyukur ada pemimpin-pemimpin gereja yang membangun pengenalan akan Allah melalui firman dan doa. Saudara, firman dan doa itu tidak bisa dilepaskan. Maka itu seorang imam, dia adalah pendoa syafaat dan di bibirnya penuh dengan pengajaran dan pengetahuan. Sehingga membawa banyak orang untuk berbalik dari yang jahat. Yang selalu jadi pengantara, gerejaku disebut rumah doa. Saudara, pengantara tunggal kita adalah Tuhan Yesus. Tidak ada pengantara yang lain. Maka ketika saudara mengerti lagu nubuatan ini, mata kita terbuka. Tuhan Yesus adalah pengantara antara kita dengan Bapa. Maka saudara mengerti tentang Allah Tritunggal. Kita mengerti tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan gereja disebut rumah doa. Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Pertanyaannya, di manakah rumah Tuhan Yesus? Jawabnya, rumah Tuhan Yesus adalah kita dan gereja, eklesia. Ada dua. Kita sebagai bait Allah disebut rumah doa. Maka kita pendoa. Dan eklesia yaitu kumpulan dari semua bait Allah, imam, berkumpul bersama, itu eklesia, dan itulah rumah Tuhan. Dan gereja adalah kaki dia. Tuhan Yesus berkata bahwa di tangan kanannya ada 7 bintang, di hadapannya 7 kaki dia. Saudara, 7 bintang itu 7 malaikat yang ada di setiap 7 gereja. 7 gereja di hadapan Tuhan Yesus disebut 7 kaki dian. Saudara tahu kaki dian itu adalah pelita. Minyak harus ada. Pelita. Pelita berbicara doa. Dasarnya saudara, rumahku disebut rumah doa. Dan Tuhan Yesus berkata, di depanku ada 7 kaki dian, dan kaki dian itu adalah 7 gereja. Artinya gereja adalah kaki dian, dan kaki dian adalah doa. Anda bisa mengerti? Makanya di dalam tabernakel di situ ada namanya kaki dian, yaitu menorah. Itulah doa. Di dalam tabernakel ada namanya meja roti sajian. Itulah firman. Doa dan firman ada di dalam keimamatan. Surat Petrus berkata bahwa saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Ingat, bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, lihat, imamat yang rajani. Imamat yang rajani karena saudara melakukan tugas keimaman. Di dalam tugas keimaman, firman dan doa. Dan kemudian mesbah ukupan di depan tabut perjanjian. Mesbah ukupan itu persembahan hidup, pengabdian. Saudara, mesbah itu dupa yang harum, itu doa syafaat juga, pujian penyembahan.
Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini. Makanya di surat Wahyu dikatakan ada dua saksi. Itu adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Saudara, berbicara kaki dian itu doa. Berbicara doa itu gereja. Gereja berbicara doa. Dari doa mengalir aliran air hidup. Tuntunan Tuhan ada dalam doa. Lumbung Yusuf 2000 keluar dari doa. Buku memahami Injil dalam keimamatan keluar dari doa. Maka itu saudara, Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat. Refnya, bangkitlah hai umat menjadi imam. Saudara, inilah nubuatan kita. Kiranya setiap orang Kristen sadar menjadi imam. Bangkitlah hai umat menjadi pendoa. Saatnya lahir pendoa syafaat yang selalu siap menyambut Tuhan. Saudara, ingat perkata dari lagu nubuatan ini adalah firman keimaman. Perkata, saudara. Menyambut kedatangan Tuhan itu adalah nubuatan. Setiap saudara dipanggil menjadi orang percaya. Saudara harus menyambut kedatangan Tuhan. Isi Alkitab menyambut kedatangan Mesias. Mesias sudah datang dan akan datang kembali. Bapak Ibu harus mengerti, pada zaman perjanjian lama, kedatangan Tuhan dinubuatkan. Pada perjanjian lama dinubuatkan, pada perjanjian ketika masuk sampai Yohanes Pembaptis, saudara, di situ dinyatakan kedatangannya. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali. Jadi isi Alkitab sebetulnya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Maka itu lagu nubuatan ini berkata bahwa imam pendoa itu menyambut Tuhan. Saudara, tidak ada alasan lain apa yang kita lakukan selain menyambut Tuhan. Semua yang kita kerjakan menyambut Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu ada 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan minyaknya. Dengan apa saudara kita menyambut Tuhan datang? Saya terus berdoa 2017. Tuhan, dengan apa kami menyebut Engkau? Berikan kami hikmat-Mu. Rahasia dibuka 2017. Mata saya terbuka. Dengan apa saudara? Doa. Pelayanan doa. Pelayanan keimaman. Karena apa? 5 gadis bijaksana ini membawa pelita. Pelita itu doa. Maka itu saya mengerti tentang menjadi pendoa syafaat. Dan saya mengerti bahwa semua orang Kristen disebut pendoa. Dulu saya menganggap bahwa menjadi pendoa itu harus memiliki karunia khusus. Karena karunia saya adalah pemuji, maka saya tidak tertarik dengan doa. Doa yang saya lakukan hanya rutinitas di rumah, mungkin doa-doa kebutuhan itu saja. Tapi disebut pendoa, saya katakan saya bukan pendoa. Saudara, inilah yang terjadi hari ini di seluruh gereja. Dan ketika saya mengerti hal ini, saya baru paham bahwa kita ini pendoa. Jadi saya bersyukur ketika saya bertanya, Tuhan, apa yang kami harus lakukan menyambut kedatangan-Mu? Seperti Yohanes Pembaptis, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Dan disitulah Tuhan mulai buka saya, saudara, tentang nubuat kedatangan Tuhan melalui pendoa syafaat. Dan kita adalah pendoa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pewahyuan ini membuat saya mengerti dalam 1 Timotius 2 ayat pertama sampai ke
Saudara, Paulus berkata, aku menasihatkan kepadamu, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, waktu saya membaca ayat ini tahun 2017, roh saya melonjak dan saya mengerti, Tuhan, apa yang baik dan berkenan. Doa syafaat yang baik dan berkenan. Wow, saya kagum, saudara. Bagaimana generasi Yohanes Pembaptis hari ini berseru-seru. Yohanes Pembaptis adalah lambang dari Elia. Tuhan Yesus berkata, Elia akan datang, dan engkau tahu Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Elia adalah pendoa syafaat. Saya mencari yang baik dan berkenan. Tuhan, apa yang baik dan berkenan dalam hidup kami? Dan Tuhan katakan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan saya senang bahwa yang Tuhan inginkan semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang, saudara. Saya senang ayat ini. Bagaimana semua orang diselamatkan? Doa. Penginjilan tanpa doa tidak ada artinya. Sebab doa yang membuka pintu penginjilan. Dari situ saya mengerti dan kita bernubuat, Tuhan bangkitkan pendoa syafaat untuk menyambut Tuhan. Pendoa syafaat bukan meramal. Pendoa syafaat bukan untuk materi. Pendoa syafaat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya berharap saudara mengerti. Saatnya bangkit pasukan iman. Saudara, kenapa ada kata pasukan? Karena Tuhan dari dulunya mencari pasukan. Sebab Tuhan Yesus adalah panglima. Saudara membaca di surat Wahyu, Tuhan Yesus adalah penunggang kuda putih. Saudara, Tuhan Yesus panglima. Makanya kekristenan dibangun dari mental prajurit. Kenapa, saudara, kita harus punya mental prajurit? Karena kita menghadapi peperangan. Kenapa disebut pasukan doa? Karena doa syafaat itu peperangan. Saudara, kita semua pasukan. Makanya nubuatan dari Bapak Maurice Lulut yang saya ambil, bahwa akan terlahir satu kegerakan Kristen baru, yaitu pasukan kemenangan Allah. Pasukan. Saudara, Nabi Yeskil bernubuat bangkitnya tulang-tulang kering. Tulang kering itu bangkit dan menjadi pasukan, tentara. Bukankah pemberita kabar baik adalah pasukan, tentara yang besar? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudara harus mengerti bahwa saudara adalah prajurit, di mana saudara harus memakai perlengkapan senjata Allah setiap hari. Ketika Anda bangun, ketika Anda tidur, bekerja, saudara harus memakai pakaian prajurit. Bapak Ibu saudara harus mengerti, kekristenan bukan dibangun di luar keprajuritan. Tidak ada, saudara. Karena Tuhan ingin rumah doa itu menjadi rumah kan prajurit. Gereja itu sesungguhnya adalah pusat kendali nuklirnya Tuhan. Anda bisa mengerti, harusnya gereja itu adalah barak tentara, di mana yang dibangun itu motivasi prajurit, yang dibangun strategi perang. Yang kita ngomong adalah masalah-masalah kemenangan, masalah peperangan, masalah menghancurkan musuh. Bukan masalah makan minum.
Bukan masalah motivasi. Hanya motivasi yang diberikan kepada prajurit. Hidup atau mati. Maju atau mati. Saudara, harusnya gereja Tuhan Yesus semacam ini. Tapi yang terjadi, gereja menjadi pusat bisnis center. Lihat saudara. Gereja sudah menjadi bisnis center. Kemakmuran center. Tidak ada yang berpikir tentang peperangan. Betapa kasihan saudara, gereja itu kasihan. Tuhan Yesus itu merasa gagal karena dia menginginkan gereja itu bukan restoran. Gereja itu bukan perbankan. Gereja itu kamp perang. Sekolah minggu itu bukan menciptakan para businessman, businesswoman, tapi menciptakan pasukan. Makanya saya kalau memanggil anak-anak kecil, di tempat kami tidak ada sekolah minggu, saudara. Karena anak-anak ini lebih baik bersama dengan saya. Karena saya setiap minggu ada. Dan mereka bersama saya, dan saya selalu memanggil mereka pasukan kecil. Biasakan saudara memanggil anak-anak kita semua pasukan. Ini pasukan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita menjadi pasukan doa. Saudara harus mengerti. Gereja harus berubah, saudara. Gereja hari ini adalah pusat entertain dunia saja. Bedanya diisi lagu rohani. Tidak mencetak prajurit. Saudara, prajurit itu kalau doa pagi itu sudah biasa. Prajurit itu kalau dia ibadah itu sepertinya pertemuan rapat Kopassus itu biasa. Saya berharap saudara mengerti ya, melalui keimaman ini tujuan Tuhan Yesus memanggil kita. Maka dikatakan saatnya bangkit pasukan imam, saatnya bangkit pasukan doa. Untuk apa saudara? Menancapkan obor api doa. Menyala-nyala di seluruh bumi saudara. Ketika obor api doa itu kaki diam di satu tempat, ada di sana kuasa Tuhan bekerja. Jika kaki diam ada, di situ tabernakel Tuhan ada, kemuliaan Tuhan ada. Saudara, obor api doa. Kenapa doa disebut api? Karena Rasul Paulus pun menyampaikan bahwa jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh, roh api. Waktu murid-murid Tuhan Yesus ada di loteng, saudara, mereka melihat lidah-lidah api. Bahkan di surat Ibrani dikatakan Allah api yang menghanguskan. Saudara mengerti? Peperangan kita bukan darah daging, tetapi roh jadi udara. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Api. Allah kita api yang menghanguskan. Tuhan Yesus membaptis kita dengan apa? Api. Hari ini seluruh dunia dipelihara dengan apa? Api. Saudara, obor api doa ada di rumah saudara. Tuhan ingin supaya setiap saudara berapi-api. Cinta mula-mula saudara tidak akan padam kalau saudara berapi-api. Bagaimana saudara tetap berapi-api? Lakukan tugas keimaman. Sadarlah bahwa saudara adalah bait Allah. Di rumah saudara tiap hari saudara melakukan doa, firman, pujian, penyembahan. Saudara di sana api Tuhan menyala-nyala. Di mana ada api Tuhan, di sana kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, tempat itu kudus. Tempat itu kudus. Saudara harus percaya bahwa saudara adalah obor api Tuhan yang membakar seluruh bumi dengan api Tuhan. Pertobatan terjadi di seluruh bumi. Keselamatan terjadi atas semua orang. Saatnya tiba, tuaian jiwa. Tuhan Yesus segera datang. Dan kiamat.
Saudara, bagaimana tuaian jiwa terjadi? Ketika setiap orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah terpilih, mereka memusatkan diri pada menantikan kedatangan Tuhan. Karena setiap orang yang merindukan kedatangannya, dia akan menerima mahkota kebenaran. Dan saudara, ketika kita memusatkan diri pada kedatangan Tuhan, jelas kita 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana adalah 5 pendoa. 5 pendoa adalah pasukan Tuhan yang berjaga-jaga. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, sebab daging itu lemah, roh penurut. Saudara bisa mengerti sekarang? Dari awalnya Tuhan Yesus mengajak mereka, berdoalah. Bagaimana saudara terhindar dari pencobaan? Sebab manusia begitu rentan, begitu lemah. Ketika Anda membangun kaki dian, membangun doa, maka di situ terjadilah kekuatan. Dan saudara harus mengerti, doa membuka pintu penginjilan. Tuhan membutuhkan doa. Maka itu sampai hari ini Tuhan Yesus bekerja. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia hanya membangun rumah doa. Tidak ada tujuan lain. Saudara harus mengerti, perjanjian Allah kepada Abraham akan lahir seorang keturunan yang dimaksud Tuhan Yesus. Perjanjian Abraham digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lahir untuk membangunkan rumah kediaman bagi Bapaknya. Dan rumahnya adalah kita. Saudara, ini rahasia. Rumahnya kita. Dan inilah yang disebut bait Allah. Tuhan setelah selesai membangun rumah, dan rumahku disebut rumah doa. Jadi lahirnya pasukan doa, itu kegenapan gulungan kitab 7 metre, dan tinggal menunggu sangkakala. Saudara, pendoa itu yang menahan segala sesuatu sampai waktunya genap. Bapak Ibu harus mengerti melalui keimaman ini. Ketika saudara berdiri sebagai pendoa syafaat dalam hidupmu sebagai prajurit Tuhan, maka terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan bekerja melampaui dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya mengerti. Dan besok kita akan lanjutkan. Dan ingat sekali lagi, persiapan diri 1 April kita akan ujian. Dan nanti menjelang ke sana saya akan bimbing saudara dengan poin-poin yang ada supaya semakin tajam. Setelah 1 April ujian dan khotbah tiap hari saya minta Roh Kudus yang membimbing dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. God bless you all, tetap